got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Senin kita masih bisa berkumpul kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Pak Pandu. Marilah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini Pak ingin menyampaikan materi tentang ketika bumi berhenti berputar. Pertama yaitu tentang pengertian hari kiamat. Yang kedua yaitu macam-macam hari kiamat. Yang ketiga tanda-tanda hari kiamat. Dan yang keempat hikmah-hikmah daripada hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur dulu dan semua makhluk di dalamnya mati. Jadi anak-anak bisa kita pahami, semua yang ada di muka bumi ini ketika hari kiamat akan mati. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, dan lain sebagainya akan mati. Jadi anak-anak, itulah pengertian dari hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israel atas perintah dari Allah. Jadi ketika hari kiamat, Israel akan meniupkan sangkakalanya dan tidak bisa kita akan bayangkan. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Jadi anak-anakku, bisa kita pahami, kiamat itu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Baiklah anak-anak, pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia ini. Dalam hal ini tercantum pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ikhnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi ikhsatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah,
Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Sadaqallahul azim. Macam-macam hari akhir. Pertama yaitu kiamat sugra yang artinya kiamat kecil. Kedua yaitu kiamat kubra yang artinya kiamat besar. Kiamat sugra ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja atas kehendak Allah, seperti kematian seseorang yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas kiamat kubro atau disebut juga kiamat besar. Kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya yang sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Jadi semuanya akan mati anak-anak. Selanjutnya tanda-tanda hari akhir. Yang pertama yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Selanjutnya yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Pertama yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kuasaan Allah. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum-minuman, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini tentang hari akhir. Dapat Bapak simpulkan bahwasanya hari akhir itu merupakan hari di mana hancurnya isi alam semesta yang ada di muka bumi ini. Dan macam-macam hari akhir itu ada dua anak-anak. Pertama yaitu kiamat sugro yang artinya kiamat kecil seperti meninggalnya seseorang. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro seperti contohnya tabrakan planet pada porosnya. Tanda-tanda hari akhir juga disertai dengan para ulama banyak yang wafat, dan hikmah daripada hari akhir juga yaitu setiap manusia harus menghindari perilaku yang dilarang oleh Allah seperti minum-minuman, berjudi dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.